sahabat Sisi, apa kabar? Senang sekali saya Nuri dari Children Cafe bisa kembali hadir untuk menyapa Anda di channel YouTube Children Cafe. Sahabat Sisi, kali ini kita punya tema yang sangat-sangat menarik dan ini ada kaitannya tentu saja dengan dunia anak. Nah, ingat nggak sih dulu Anda waktu masih kecil, seberapa sering Anda dibacakan dongeng atau cerita oleh orang tua Anda? Pasti banyak yang ngacung ya, "Saya," gitu, "dulu ingat sebelum tidur," dan sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang, gimana nih sahabat, masih banyak nggak sih yang, mendapatkan asupan dongeng atau cerita dari orang tuanya, atau dari tantenya, atau dari neneknya, dan sebagainya? Saya yakin masih banyak sebetulnya, tapi, ada juga mungkin di antara Anda yang belum sampai saat ini atau masih jarang mempraktekkan mendongeng untuk putra-putri Anda, karena masih satu mungkin belum ketemu waktunya gitu ya, kedua ngerasa nggak bisa, "Ah, aduh mau bacain dongeng apa? Aduh saya mah nggak bisa ngedongeng," dan sebagainya. Nah kali ini di obrolan kita, di talk show online kita sudah kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang bisa dikatakan seorang pendongeng nih sahabat Sisi, dan sudah berkecimpung di dunia dongeng-mendongeng ini, sejak lama ya. Jadi, langsung saja saya perkenalkan, tamu kita adalah, Claudine Patricia atau yang biasa disapa dengan Kak Odin. Kak Odin, halo! Hai, halo semuanya. Apa kabar? Baik, Kak. Harus stay at home ya Kak Odin ya? Iya, betul. Semua kegiatan jadinya berpusat di rumah. Termasuk Kondisi kayak mendongeng sekarang. termasuk mendongeng juga Iya, ini, mendongeng juga akhirnya harus online ya? iya betul. Online juga akhirnya. Nah, itu Mau nggak mau. tantangan tersendiri Betul. ya, Kak Odin ya. Ya, Iya, betul. sahabat Sisi, Kak Odin ini adalah salah seorang penggagas dari sebuah komunitas dongeng ya, yang namanya Kelompok Dongeng Bengkimut. Dan, beliau ini juga, pernah menjadi seorang guru untuk TK dan SD. Ini selama 9 tahun loh sahabat Sisi, jadi nggak main-main ya pengalamannya sebagai seorang guru. Dan itu juga yang membuat kecintaannya terhadap dongeng itu tumbuh mungkin ya, Kak Odin ya. Betul. Nah, kemudian, kelompok dongeng Bengkimut ini awalnya didirikan untuk mengkampanyekan kegiatan mendongeng yang asik dan bisa dilakukan oleh siapapun. Dan sampai sekarang secara rutin mengadakan kegiatan mendongeng di perpustakaan, sekolah, maupun berkolaborasi dengan komunitas lain. Dan ada yang keren nih, yaitu ada kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan, yaitu Festival Bandung Mendongeng. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Kak Odin. Pertama mungkin mengenai kegiatan mendongengnya dulu nih Kak Odin. Bener nggak yang tadi sudah, saya sampaikan di perkenalan nih? Sama cerita dikit dong tentang kegiatan Bengkimut sekarang. Kalau kegiatan BGMU sekarang sebenarnya sejak, pandemik dan kenormalan baru, Mhm, memang banyak yang berubah banget dan berkurang, sangat berkurang. Karena mhm. selama ini kan kegiatan dongeng kita selalu tatap muka dengan anak-anak. Karena, Betul. gaya dongeng kita senangnya berinteraksi dengan anak-anak. Dan saat kita harus, work from home, stay at home, sama kalau anak-anak PJJ, School iya betul, school from betul, home. sekolah dari school from home juga, itu jadi sangat terbatas, kalau kita mau melakukan kegiatan dongeng. Mhm. Tapi itu mungkin jadi tantangan buat kami sebagai kelompok dongeng yang memang maksudnya berkecimpung di dunia dongeng, harus mencari cara, mencari teknik lagi, gimana caranya kita bisa tetap mengantarkan dongeng, bagaimana kita tetap bisa melakukan dongeng interaktif dengan anak-anak lewat, Media online atau online, mhm. melalui screen gitu. Eee, nggak bisa dihindari kita semua mengakui feel-nya, rasanya itu Beda pasti ya? beda banget, Oh, iya. heeh. Karena biasanya kita bisa interaksi itu bener-bener bisa kita tatap muka, tatap mata anak-anak satu-satu gitu. Terus bisa ngajak mereka
ada permainan fisiknya sedikit gitu dan kita Mhm. mendapatkan, energi excited dari anak-anak itu kan langsung ya gitu. Kalau Betul. dari screen nggak ya gitulah memang Kurang beda gitu. nyampe gitu ya? Heeh heeh. Iya, rasanya kok kenapa Heeh. sih nggak bisa gitu. Tapi mungkin itu karena kita, area comfort zone-nya selama ini memang harus tatap muka. Jadi, selama berbulan-bulan ini kita adalah masa adaptasi supaya bisa juga melakukan dongeng secara online gitu. Tapi, Oke. memang rasanya tetap kurang, tapi ada hal-hal lain yang kita bisa dapat saat kita melakukannya online justru. Karena ternyata Misalnya? kalau Mhm. online otomatis di rumah, mereka didampingi oleh orang tuanya atau siapa pun yang ada di rumah. Mhm. Jadinya malah, oh ternyata kampanye kita malah lebih menyebar lebih luas lagi gitu. Kita pengennya orang-orang yang ada di sekitar anak-anak itu bisa mendongeng gitu. Dan jadi lihat, kita mendongeng mungkin bisa diaplikasikan, mungkin bisa ditiru, atau bisa dilakukan ulang gitu di rumah, karena Nah, mereka langsung lihat gitu. iya Ya iya. itu ada plus minusnya dari semua kondisi ini. Benar benar, blessing in disguise ya. Jadi Ya, betul. sesuai ya berarti dengan tema kita kali ini Kak Odin, yaitu tentang, teknik mendongeng sederhana gitu ya yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Jadi kalau tadi saya di awal sempat nanya, saya sempat, mungkin ada orang tua yang bertanya, "Gimana sih cara mendongeng? Saya mah nggak bisa," gitu. "Saya mah nggak bisa bacain cerita buat anak, saya mah nggak bisa bikin suara lucu-lucu," misalnya gitu ya, atau, "Saya mah nggak ekspresif orangnya," gitu. Jadi sampai sekarang Ah, nggak mulai-mulai tuh mendongeng buat anak. Tapi sebelum kita bahas tentang teknik, Kak Odin, mungkin kita, bahas sedikit tentang manfaatnya. Kalau yang Kak Odin lihat di anak-anak yang selama ini, ditemui atau mungkin ada cerita dari orang tuanya, sebenarnya manfaat membacakan dongeng atau mendongeng buat anak tuh apa sih? kalau dibilang manfaat, dongeng itu sebenarnya salah satu kegiatan yang paling simpel atau sederhana, Mhm, tapi manfaatnya banyak sekali. oke. Karena, sebenarnya kalau dongeng itu modalnya cuma satu sih, modalnya hanya, mulut, jadi cuma ngomong doang, Mhm gitu. mhm. Sebenarnya kalau mau dibilang, nggak tahu mau ngedongeng apa, tapi saya nggak bisa buat suara-suara lucu, atau saya nggak bisa ekspresi, kalau dilihat ini adalah untuk anak-anak sendiri di rumah, dan bukan untuk performance di satu panggung, Mhm atau harus untuk menghibur banyak anak. mhm. Sebenarnya, eee suara yang bisa diubah atau ekspresi yang sangat ekspresif itu sebenarnya bukan hal yang penting gitu. Oh, oke. Karena heeh, karena manfaat dari dongeng itu sendiri yang mau dituju yang mana? Kalau dibilang manfaat, dari manfaat secara kognitif untuk anak, Mhm. sampai ke, perasaan, gali rasa dan lain-lain itu bisa kena hanya dengan kegiatan dongeng. Oh, oke Jadi oke. heeh. Jadi kalau selama saya waktu pengalaman saya ngajar, yang namanya dongeng itu dimanfaatkan untuk menghantarkan pelajaran yang mau disampaikan. Misalkan kalau saya kebetulan kan di TK gitu dan di SD, memang untuk penanaman karakter, pembangunan Mhm. kebiasaan, Iya. terus, pokoknya menanamkan nilai-nilai moral, selalu dibilang, lewat dongeng. Betul, lewat dongeng. Karena si dongeng itu, bisa mengajari, tapi tidak menggurui. Karena semuanya Nah, iya. dibungkus betul, dibungkus sama satu cerita, dibungkus dengan satu tokoh atau karakter yang mungkin sebenarnya mirip dengan karakter anak-anak tertentu yang mau kita tuju, Mhm. tapi karena tidak langsung, jadi buat si yang mendengarkan, yang menikmati, anak itu juga, "Oh, aku seperti itu ya? Berarti boleh nggak ya seperti ini, aku melakukan seperti ini?" Jadi Mmm, tidak merasa langsung ditegur,
Iya iya, Jadi kayak kayak seperti misalnya dicolek. iya, dicolek Heeh. tapi dari dia sendiri kesadaran itu muncul gitu ya. Jadi bukan Iya. misalnya di dongeng ada cerita bawang merah, bawang putih, anggaplah ya, yang Mhm. jahat itu kan bawang merahnya gitu, karena dia, Mhm. jahat sama Iri hati. saudaranya, iri hati dan Mhm. sebagainya. Mungkin Mhm. kalau anak-anak kita belajar dari situ, mereka tidak langsung mengasosiasikan diri, "Oh saya tuh kayak bawang putih, saya kayak bawang merah." Mungkin tidak seperti itu langsung ya Kak ini atau, "Ah berarti saya Enggak. jahat banget dong." Nggak gitu ya tapi Enggak, tapi mungkin ada beberapa anak yang dia, secara karakter dianya suka iri dengan, apa yang dimiliki sama temennya, sama seperti bawang heeh merah. Tapi heeh. pada saat diceritakan, didongengkan bawang merah, bawang putih, mungkin yang membuat dia tertarik dengan cerita itu adalah bawang putihnya, atau Iya sosok si nenek yang menguji bawang merah dan bawang putih. iya iya. Tapi itu bisa jadi dilanjutkan dengan diskusi. Misalkan, "Buat kamu yang mana kamu suka, tokoh mana? Bawang putih, kenapa kamu suka bawang putih?" Ajak dia untuk, menjabarkan, "Saya suka bawang putih karena, waktu ditanya, 'Yang mana, bajumu?' Dia Dia bilang, jujur. 'Jujur.' Iya. Yang "Oh begitu ya, berarti kamu suka kalau ada orang yang jujur ya?" Terus kita balikin, "Kamu mau nggak kalau jadi orang jujur? Kalau gini gini gini." Nah itu bisa jadi apa ya, diskusi, antar orang tua dengan anaknya gitu. Itu yang penting Oke. sebenarnya. Jadi si anak menangkap, nilai moral atau karakter yang ingin kita inginkan dia punya gitu. Tapi Mhm. akhirnya, tergalinya dari anak sendiri, keluar dari mulut anak sendiri. Iya Makanya iya. kalau kami di kelompok dongeng Bengkimut sebenarnya kita selalu, bilang, kalau sesudah mendongeng, selesai mendongeng, tidak usah menyimpulkan, moral dari cerita ini adalah nggak usah kita yang sebutkan. Oh justru tidak perlu Akhirnya ya? Kenapa nggak Kak? perlu. Karena kalau kita melakukan seperti itu, satu kita mendoktrin sebenarnya, kita memaksakan satu, satu pesan moral saja pada Mhm. anak. Oke. Padahal dongeng itu pesannya bisa banyak sekali, bahkan yang mungkin kita nggak sadari, tapi anak itu bisa dapat gitu. Mmm. Nah, tapi maksudnya jangan di kita yang menyebutkan, tapi ajak kayak diskusi kayak tadi, ngobrol sama anaknya. "Kamu suka tokoh yang mana?" "Oh, aku suka tokoh si nenek itu." "Kenapa kamu suka?" "Karena dia pinter, dia bisa, mengetes bawang merah, bawang putih, gini 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 gini." Nah, itu pengennya bisa seperti itu, gitu. Oh oke oke. Kalau sama kayak kita kita belajar, kalau kita menghafal terus ada yang harus mengucapkan pelajarannya dibaca dengan suara lantang, itu kan jadi lebih ingat. Sama Betul. halnya dengan anak-anak gitu, Pak. Begitu, eee, pelajaran yang dia dapat, dia ungkapkan sendiri, itu pasti dia akan lebih ingat, dia akan lebih bermakna buat dia gitu. Dan itu Mmm. akan lebih menetap sebenarnya. Nah Iya ini iya iya. sebenarnya, yang saya dapat dari pengalaman waktu mengajar. Tapi jangan berharap sesudah didongengkan satu kali, si karakter atau nilai moral yang kita inginkan langsung dipahami anak, langsung dilaksanakan oleh anak, belum tentu. Nggak Jangan bisa jangan ya? nggak bisa. Itu sangat 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 idealis, tapi itu adalah hal yang sulit. Karena, pemahaman itu tidak serta-merta langsung hanya dengan jentikan jari langsung didapat oleh anak-anak. Bisa Iya jadi iya. kita ceritanya sekarang, dia baru ngertinya 3 hari kemudian, atau Iya. malah sebulan Pada kemudian, saat atau misalnya pada saat bahkan 5 tahun atau 10 tahun, ya, pada saat dia mengalami ada trigger gitu ya, baru mungkin dia ya, ingat dan menghubungkan ke dongeng gitu ya. Oke oke. iya, Iya betul. iya. Tapi jangan berhenti sih sebenarnya, tetap terus, kita tanamkan, kita ajak diskusi, karena diskusi itu sebenarnya membantu pemahaman anak juga sih. Mhm mhm. Selain selama dongeng juga mereka terus, apa ya, terus berputar otaknya karena kita ajak berimajinasi, tapi pada saat sesudahnya kita ada komunikasi lagi,
berarti kan si pembelajaran itu tidak berhenti gitu, pembelajaran dari Iya dongeng itu sendiri masih berlanjut gitu. iya Tapi betul. dengan cara yang menyenangkan, bukan menasihati gitu. Iya iya, karena tadi dongengnya saja sebenarnya sudah menyenangkan ya, kalau misalnya setelah selesai Mhm. didongengin kemudian kita menasihati gitu, "Makanya kamu jangan seperti bawang merah," itu Ah. Ada beberapa anak yang tidak bisa digituin ya, pokoknya mhm, begitu langsung. Makanya, udah sisanya tidak didengarkan tidak lagi, tidak bubar. masuk ya mental. Iya, heeh, iya. Tapi itu Jadi memang tergantung pengenalan masing-masing anak. Kalau, parents di rumah pasti kan udah kenal dengan anaknya. mhm, Mungkin sudah tahu, apa ya, cara komunikasinya seperti apa, harus lewat gimana gitu. Itu oke sebenarnya oke. tetap peran orang tua. Untuk peran orang tua. Dan yang tidak kalah penting, manfaatnya itu pasti kedekatan emosional ya, Kak Odin ya? Antara orang Ya, tua dan betul. anak. Itu pasti Ya, dirasakan ya betul. oleh kedua belah pihak ya, Kak Odin? Pasti. Nggak usah, antara orang tua dengan anak, kami yang sebagai pendongeng gitu, yang Mmm, sebenarnya baru ketemu sama anak-anak ini, baru sekali gitu, mungkin ada yang beberapa udah 2 3 kali, tapi mereka langsung karena kita mendongeng dan kita juga dongengnya, interaktif, jadi ada komunikasi 2 arah, mhm, sebenarnya kita sama-sama membangun pengalaman gitu, mmm, membangun pengalaman, membangun memori bersama. Nah, itu oke. yang menjadi bonding. Kalau kami yang sebagai orang baru bertemu aja udah bisa bonding dengan anak-anak, Mhm, apalagi yang kalau dilakukan secara rutin di rumah, gitu. Bonding itu menjadi hal yang tidak terlupakan. mhm. Mungkin, para orang tua juga bisa mengingat kembali masa-masa kecil. Pasti kalau ditanya, "Pernah didongengin nggak?" Pasti akan langsung inget sosok yang mendongengkannya adalah siapa gitu, entah Betul betul. kakeknya, entah neneknya, mungkin kadang-kadang mbak dulu yang, Perawat nemenin ya? selama di rumah Mhm, ya, atau bahkan ayah dan ibu juga pasti ada gitu, sosok itu akan muncul. Nah, itu sebenarnya karena waktu kita kecil, pada saat didongengin itu kita menjalin bonding dengan mereka. Jadi mhm. saat sekarang kita tanya, "Waktu itu pernah didongengin? Didongengin sama siapa?" Langsung ting, langsung di kepala kan langsung Pasti muncul ya, sosok heeh, itu gitu, betul heeh. betul Nah betul. itu yang sebenarnya, yang kita kampanyekan kenapa dongeng itu harus dikembalikan kepada anak-anak dan lingkungannya, bukan karena manfaatnya bisa membangun kosakata, bisa menanamkan karakter, bisa menanamkan, nilai-nilai moral. Itu semua bisa, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bonding dengan keluarga Bonding, sendiri. oke. Iya, betul. Iya Dengan iya. cara yang menyenangkan, Dengan cara yang jangan menyenangkan, dipaksa. jangan dipaksa. Iya, Dan sebetulnya, apa, waktunya juga tidak makan waktu terlalu banyak ya, Kak Odin ya? enggak, tidak. Mhm, Eee, apa ya, maksudnya, saya paham banget, kami paham sekali dengan kondisi setiap rumah pasti kan berbeda ya. Ada yang mhm, kedua orang tuanya kerja, ada betul, yang mungkin, anak-anak terpaksa dititipkan entah kepada keluarga atau mhm, kepada pihak yang lain gitu. Dan pada saat pulang ke rumah, kedua orang tua udah cukup penat dengan keseharian gitu mhm, kan, tapi terus, "Aduh, aku harus mikir lagi ini, harus mikir lagi itu." Sebenarnya tidak perlu lama, karena yang dibutuhkan oleh anak-anak itu bukan 1 jam, 2 jam didongengin atau main gitu, mhm, 5 sampai 10 menit itu sudah cukup, itu udah cukup banget gitu. Mungkin kalau di rumah belum ada rutin, untuk mendongengkan ini, awal-awal anak-anak masih akan bingung gitu, "Apa sih ini ayah? Apa sih ini bunda? Kok ngajak-ngajak kayak kok gini sih?" tiba-tiba Gitu. heeh, Heeh, mungkin ada yang ngerasa aneh dan terus belum bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi jangan putus asa, jangan menyerah, bangun rutin itu setiap hari gitu. Misalkan memang di waktu malam sambil, menidurkan anak-anak, mhm, 5 menit lah, ngedongeng itu. Sebenarnya yang didongengin nggak harus yang dongeng betul-betul dongeng,
dongeng Sindelaras atau dongeng bawang merah bawang putih. Nggak harus seperti itu juga Iya, gitu nah itu dongengnya, kontennya. nah itu nanti kita, bicara pada saat memilih dongeng ya, Kak Odin ya. Kita Iya, nanti kira-kira berdasarkan apa sih kita memilih gitu. Nah kalau, tadi kan berarti, bikin mendongeng itu jadi kegiatan yang rutin. Rutin itu juga bukan berarti harus tiap hari ya, misalnya kita waktunya memang kita punyanya seminggu cuma 3 kali gitu. Tapi usahakan itu rutin dan konsisten ya Kak Odin ya. iya, iya, Supaya betul. terpenuhi kebutuhan attachment atau kebutuhan bonding itu Mhm, tadi ya? Mhm iya, mhm mhm. betul. Selain Oke. kalau udah jadi rutin sebenarnya selain bonding, anak-anak juga jadi, "Oh, hari ini hari apa? Berarti ayah akan dongeng," gitu kan, jadi Iya sesuatu yang ditunggu juga gitu, iya iya. be jadi bonding dan akhirnya excitement itu ada gitu jadi Mhm. anak-anak dan orang tuanya juga gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya saya tanya untuk usia Kak Odin, sebenarnya usia berapa sih anak-anak sudah mulai bisa menikmati dongeng gitu? Menikmati loh ya, jadi maksudnya mereka Menikmati ya. heeh, mereka mendengarkan, terus kayak tertarik, excited gitu. Sebenarnya kalau anak-anak dibilang tertarik, excited, itu sebenarnya dari dalam kandungan juga sudah bisa gitu kan. Oke. Karena suara kan pasti, parents para orang tua juga tahu kalau waktu selama hamil sering diajak ngobrol, Iya suka, betul. Didengarkan mendengar suara musik ayahnya. misalnya, mhm, Suara ayahnya, suara ibunya, suara dan mereka ibu, biasanya bereaksi kan mhm, kalau mendengarkan suara ayah dan ibunya betul, sejak di dalam kandungan. Bahkan pada saat sudah lahir, bayi 1, 2 bulan itu memang telinganya belum sempurna berkembang, tapi dia mengenali suara orang-orang terdekatnya. mhm. Nah, itu juga membuat mereka tertarik, mereka exciting juga. Eee, jadi udah bisa didongengin, diajak ngobrol, didongengin segala macam, udah bisa. Oh, Tapi oke, kalau untuk bisa paham alur cerita, mhm, nah itu biasanya di sekitar, eee cerita pendek sebenarnya sekitar 1,5 sampai umur 2 tahun udah bisa sih cerita yang sangat pendek. Mereka udah mhm, mulai paham, tapi alurnya memang alur, sangat sederhana. iya iya, Kalau sampai 3 tahun itu paling cuman kayak cerita satu tokoh biasanya, kalau di buku-buku itu mereka sambil memperkenalkan kosakata gitu ya. Misalkan ada satu ekor kelinci, pergi keluar rumah melihat bunga. Dia mencium cium bunganya. bunganya, Terus dia melihat kupu-kupu, terus dia melihat, teman kelinci yang lain, terus kembali ke rumah. Nah, itu alurnya sangat pendek dan sederhana gitu. mhm. Jadi sebenarnya di usia-usia 1,5, 2 tahun itu udah mulai bisa sih. Tapi apakah semua akan bisa memahami alur? Belum tentu, karena perkembangan tiap anak itu, beda-beda. Berbeda-beda, iya, Tapi mhm mhm. secara umum, biasanya sudah bisa, Oke oke. Jadi menikmati mhm, alur cerita. menikmati alur ceritanya ya, bisa memahami alur ceritanya. Jadi memang memilih dongeng itu juga nggak bisa sembarangan ya Kak Odin ya, tergantung Mhm, satu usia, tadi berarti sudah disinggung ya, tentang usianya. mhm, Jadi misalnya seberapa, rumit gitu atau berapa banyak tokoh, itu juga tergantung usia anak. Kalau usia anak masih di bawah 2 tahun ya nggak usah banyak-banyak dulu, satu tokoh aja jangan. cukup. Dan Iya, kegiatan yang bingung nanti. nanti dia bingung, "Ini siapa lagi sih? Kok lompat-lompat?" Iya, Gitu ya, nanti bener. dia, "Kok mama Heeh, lompat-lompat gitu, tadi ngomongin si ini, sekarang si ini," gitu. Kalau, heeh, dan juga kegiatan tokohnya berarti juga yang, mungkin hanya sekitar berapa, 4 sampai 5 paling banyak gitu ya, jangan terlalu banyak juga. Nah, oke oke iya, oke. betul. Mmm, kemudian selain usia ada lagi nggak sih Kak Odin yang perlu dipertimbangkan orang tua saat mau memilih dongeng atau cerita yang pas buat anak-anak? Kalau memilih dongeng atau cerita untuk anak, sebenarnya memang berpatok pada usia.
Karena Mhm. usia itu udah satu berkaitan dengan, Mhm. perkembangan kognitifnya. Kognitif? Jadi Mhm. heeh, jadi sebenarnya secara logika dia udah bisa memahami sampai mana, terus secara kosakata dia sudah memahami kata ini, kata-kata yang pendek-pendek itu mereka sudah bisa paham. Oke. Terus berkaitan juga dengan, rentang konsentrasinya Iya, anak-anak. oke. Soalnya kalau di bawah 3 tahun sebenarnya konsentrasi untuk, mendengarkan selama 5 menit itu udah membutuhkan energi yang cukup besar gitu, karena, mereka sebenarnya rentang konsentrasinya sekitar 3 menit gitu. Terus, mulai entah terdistraksi dengan hal yang lain, terus mulai lari, loncat ke mana gitu kan, biasanya seperti Betul itu. betul, udah bubar ya, cerita belum selesai udah bubar Heeh. ya. Heeh, terus anaknya nggak bisa diam, Ah hah. orang tuanya mulai senewen, "Ini aku udah mau ngedongeng," terus anaknya udah ah, Heeh. jadinya, bukan jadi kegiatan yang menyenangkan lagi karena sambil, teriak-teriak atau yang lain mungkin mulai agak naik, Mhm. nada suara gitu. Jadi, harus diperhatikan juga sebenarnya rentang konsentrasi anak itu bisa sampai mana gitu. Kalau untuk usia sampai usia 3 tahun itu 5 menit, kalau anaknya Mmm, sudah terbiasa, akan bisa lebih panjang, bisa sampai 7 menit gitu. oke. Tapi untuk, umur 4 sampai 6 itu sekitar 10 menit, mereka bisa, berkonsentrasi duduk mendengarkan gitu. Mhm. Nanti semakin, besar, itu rentang konsentrasinya akan semakin lama. Jadi kalau kita memang dewasa, rentang konsentrasi untuk duduk mendengarkan 2 jam sebenarnya itu udah di luar ini kita ya, sebenarnya Betul nggak betul. sampai segitunya juga sih gitu. Iya. Bayangkan kita, duduk cuma mendengarkan aja, Mhm apalagi kalau mhm. disuruh denger kuliahan, gitu kan, gitu. Jadi harus diperhatikan itu sih. Iya iya, oke, Kak Odin tadi juga saya jadi kepikiran, mungkin cara kita membawakan itu juga berpengaruh nggak sih terhadap, rentang konsentrasi atau kemauan anak untuk duduk diam mendengarkan? Kalau misalnya kita bacain buku atau dongengnya datar-datar aja gitu ya, mungkin anak lebih cepat bosan juga ya? Iya, ada kemungkinan tapi gini, datar itu bukan berarti tidak menarik. Saya Mmm, juga, pernah, ketemu sama satu guru sebenarnya, dia suaranya itu lembut sekali, oke. kalau saya termasuk suaranya keras ya, lembut dan, hampir kalau saya kayak kan, "Tadi apa Bu?" Gitu, suka Oh, nggak oke. denger gitu. Heeh, tapi, anak-anak bisa duduk diam mendengarkan satu guru ini dalam waktu yang lama pada saat dia mendongeng. Nah, Jadi berarti menarik kan? Nah, itu gimana ya, tuh? jadi, suara datar itu, gini, kalau membacakan buku, kita membaca kalimat, pasti kita akan mengikuti kalimat itu adalah Tanda kalimat berita, bacanya. Ah hah. kalimat tanya, atau kalimat seru. Iya. Itu otomatis nggak mungkin kita datar banget, gitu. Cuman ada yang memang orang mukanya tidak ekspresif, karena, Iya iya. eee, karena kita kan bukan orang teater ya, kalau orang teater Mmm, kan sangat ekspresif karena harus bisa betul. mengantarkan satu perasaan Emosi, atau apa pun sampai mhm. ke ujung yang paling ujung bisa Ah lihat gitu. hah. Kalau kita kan bukan, jadi sebenarnya itu nggak harus dikuasai juga, ada caranya gitu sebenarnya kalau kita tidak ekspresif, kan kita akan ada komunikasi dengan anak, Mmm, pada saat membacakan buku gitu kan menurut kamu lihat kalau di gambar ini, si tokohnya lagi ngerasa apa? Jadi bisa terbantu dengan melihat gambar sebenarnya, oke. walaupun si nada suaranya, eee, sangat datar gitu kan. Ini kita bisa memperlihatkan mudah-mudahan kelihatan ya, kita bisa Kelihatan, ajak Kak. anaknya Iya. untuk Mmm, ini, "Lihat dia, si tokoh ini ah hah. wajahnya lagi apa? Kira-kira dia lagi merasa apa ya?" Gitu. Ya saya juga Mmm, pakai suaranya datar gitu, tidak iya. harus yang
"Hah, menurut kamu ini seperti apa?" Nggak harus seperti itu Iya juga iya. heboh gitu Heeh dengan heeh. karena nggak semua orang, punya kemampuan untuk berekspresi lewat suara ataupun wajah. Jangan Jadi dipaksa kalau nggak bisa. jadi jadi bantuan properti, palingnya kita jadi menggunakan Iya. properti ya untuk membantu supaya lebih menarik gitu ya untuk anak-anak ya? Iya. Oh, oke oke. Dan ajak anaknya komunikasi gitu. Kita tanya sama anaknya, Hmm. misalkan sampai di satu adegan cerita entah menegangkan atau misterius gitu kan, si tokoh itu, ada yang adiknya hilang gitu, terus si kakaknya kebingungan, "Kalau kamu punya ide nggak untuk membantu Kakak supaya adiknya bisa ditemukan?" Kayak gitu aja Mhm. kita udah berkomunikasi kan. Iya Ajak betul. mereka untuk masuk ke dalam ceritanya. Jadi anak ikut Jadi aktif ya? Mhm. kita ajak si anak aktif, jadi memang tidak berfokus pada kemampuan si pendongeng yang harus bisa ekspresif sekali gitu. Mhm. Itu jadi bukan fokus utamanya gitu. Oke oke, iya iya iya. Mhm. Iya, baik. Berarti kita nih udah bisa masuk ke teknik sebenarnya ya, Kak Odin ya. Untuk orang Oke. tua yang, merasa, "Aduh mendongeng nih salah satu hal yang, apa ya, istilahnya baru nih buat saya," gitu. Gimana sih sebenarnya teknik sederhana dan mudah gitu untuk memulai untuk mulai mendongeng nih buat anak-anak, Untuk gimana? mulai mendongeng ya, oke. Sebenarnya kalau mau dimulai bisa dari konten dongeng ya, selama seperti yang tadi saya udah Mhm. sempat sebutkan juga, konten dongeng itu tidak harus, bener-bener dongeng. Misalnya ngambil dari Mmm, cerita rakyat Bawang Merah Bawang Putih, atau gitu. Timun Mas, Timun atau apa. Mas. Itu sebenarnya kan, cukup panjang ya, kecuali memang anaknya sudah terbiasa dengan rutin mendongeng, cerita panjang itu bisa dijadikan cerita bersambung, Mhm. gitu. Itu bisa, tapi pada saat anak sudah siap, udah mengerti alur, dan sudah terbiasa dengan rutin mendongeng di rumah. Tapi Oke. kalau mau yang paling simpel adalah sebenarnya menceritakan pengalaman pribadi dari bapak dan ibu. Itu juga Oh. bisa jadi bahan dongeng yang paling dekat dengan anak. Jadi bisa menceritakan tentang masa kecil bapak dan ibu. Misalkan waktu kecil bunda, mainnya cuma pakai daun-daunan aja, tapi daun-daunan ini nanti bisa dipotong-potong, terus bisa disobek-sobek, terus nanti Masak-masakan, bunda mhm. jadi apa. Nah, Mhm, itu sebenarnya jadi hal-hal, cerita yang menambah bonding dengan anak gitu. iya iya. Oh, ternyata ayah sama bunda tuh dulu pernah sebesar aku nih, gitu. Jadi, oh, pernah pernah kecil gitu, pernah Heeh heeh. sama-sama kayak aku gitu. Itu Iya. jadi ada kedekatan tersendiri gitu. Atau, sebenarnya kadang-kadang kalau mau dibilang agak curhat sama anak juga nggak apa-apa, tapi jangan curhat yang berat-berat ya gitu. "Tahu nggak hari ini, ayah di kantor, kedatangan tamu. Tamunya bawa apa?" Gitu. Bisa bisa yang hal-hal, aduh yang keseharian Yang menurut banget. kita itu sepele gitu ya, menurut kita tuh remeh gitu. Heeh heeh. Tapi kan anak-anak nggak tahu ya, apa yang dilakukan oleh ayah atau bunda di kantor gitu. Mungkin bisa dengan cerita-cerita, kalau bisa dibilang anekdot-anekdot sederhana Mhm. diceritakan kepada anak itu juga sudah, jadi, "Oh, ayah sama bunda itu di kantor tuh gini 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 gini." Jadi lebih kebayang gitu, ayah dan bunda tuh di kantor memang sibuk gitu, tapi kadang-kadang suka ketemu mungkin orang-orang yang lucu atau Mhm. ada, kejadian lucu, itu juga bisa jadi konten dongeng. Bahan ya, Jadi mhm. jadi bapak dan ibu itu nggak usah terlalu pusing mencari konten dongeng yang sesuai untuk anak. Memang penting memang penting itu untuk menyesuaikan dengan anak, dengan usia anak, karena supaya mereka juga paham gitu kan. Eee, Sebenarnya saya mau memberikan catatan untuk konten dongeng, harap memilah dan mengkurasi sendiri Mhm. cerita rakyat. Karena tidak semua cerita rakyat itu, untuk anak. Oke, misalnya Karena sebenarnya apa nih, Mbak?
Misalnya apa Kak Odin? Kalau saya, masih ragu akan mendongengkan Sang Kuryang. Walaupun itu adalah, simbolnya orang Jawa Barat ya, di Ah Bandung hah ah terutama, hah, dengan mhm. Gunung Tangkuban Perahunya. Kenapa menurut Kak Odin Sang Kuryang kurang pas nih buat anak-anak di bawah 10 tahun? Ini sebagai contoh aja ya. Heeh, iya. Kalau Sang Kuryang itu banyak bagian-bagian yang, bisa mengundang pertanyaan dari anak-anak. Mmm. Terutama anak sekarang mereka sangat kritis, jadi suka menemukan hal-hal yang, kita nggak kepikiran akan dipertanyakan gitu kan. Misalnya Oh, kayak, oke. Tumang adalah bapaknya Sang Kuryang, Mhm. kan itu anjing gitu, tapi Iya. kenapa anaknya manusia gitu. Terus nanti, pada saat Sang Kuryang, menaruh hati Menen pada ibunya gitu. Kan itu bukan sesuatu yang mudah untuk yang lain yang bisa kita, apa ya, kita viralkan lah gitu. Mhm mhm. Misalkan seperti Timun Mas, bawang merah, bawang putih, terus keong mas, yang kayak gitu tuh, sama dari Jawa Barat itu lengli, yang ternyata jarang diketahui Oh, sama masyarakat Jawa saya Barat malah juga baru gitu. dengar loh Kak Odin. Lengli? Nah itu heeh, Oh. lengli itu cerita, ikan yang dipelihara oleh satu, gadis, terus ikan itu akhirnya jadi besar, tapi, saudara-saudara si, gadis ini ternyata, apa ya, sirik, iri gitu Iri ya? dengan si Heeh. adik. Akhirnya si ikan yang sudah besar itu dimasak dan dimakan oleh mereka, tulang-tulangnya dikembalikan kepada, Gadis eee, itu gadis itu, Rarang, namanya Rarang. ditanam ya? Ya, nanti ditanam, Ah hah. terus dari, dikuburkan sih waktu itu, misalnya dikuburkan si tulang-tulangnya, dari tempat, dikuburkannya itu tumbuh, pohon yang daunnya emas, Mmm. berbuah, eee, Wah, Kak Odin berlian bikin Kak Odin nih yang bikin berhargalah gitu. Kak Odin, ini sinyalnya bikin penasaran karena tadi kepotongnya pas pas di berbuah, Bagian di bagian berbuah, oh, titik-titik. titik 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 tik. Iya, berbuah apa nih Kak Odin? Iya, berbuah berbuah batuan mulia. Oh, oke. Pokoknya jadi Jadi batu-batuan permata. ada yang bilang, berlian, Oke oke. ada permata, ada segala Wow. macam. Sampai akhirnya datang seorang raja yang Mhm mendengar kabar ada pohon ajaib ini mhm ke desa tempatnya Rarang, tinggal, mhm. dan dia melihat itu, akhirnya meminang Rarang menjadi permaisurinya. Nah ini Iya. sebenarnya cerita Lengli jarang, jarang didongengkan gitu. Lebih banyak kan karena kita memang landmark-nya adalah Tangkuban Tangkuban Perahu, Sang Perahu, Kuryang Sang Kuryang. iya betul betul. Kita, cari yang lain aja deh gitu, kalau saya menghindari dulu deh. Jadi orang tua memang harus Iya, eksplorasi juga ya kalau Dini ya, harus eksplorasi, mhm, cari banyak, referensi dongeng yang kira-kira cocok nih buat anak-anak, cocok tuh dalam artian, sesuai usianya, kemudian juga sesuai dengan, perkembangan kognitif mereka, masuk akal juga ya dongeng tuh walaupun itu sebenarnya cerita imajinatif, fantasi atau imajinasi, tapi paling tidak ada hal-hal tapi paling tidak kita bisa menjelaskan ke anak gitu kalau misalnya ada yang mau mereka iya, tanyakan ya tentang itu. Mhm mhm. mhm. Oke, Tapi menarik. pada saat anak bertanya gitu ya, kita, mungkin sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai pendongeng, tidak harus selalu bisa memberikan jawaban. Iya, Ya maksudnya mungkin kita adalah orang dewasa dan diharapkan lebih banyak tahu, mhm tapi kita mengakui ada hal-hal yang kita tidak ketahui, jujur sama anak-anak juga nggak apa-apa. mhm. Kalau di rumah misalkan, "Bunda, kenapa namanya bawang merah sama bawang putih?" Itu kan bisa jadi pertanyaan ya, Iya, terus kita bingung, itu kan bumbu dapur. "Apa ya?" Iya, Heeh. "Kenapa ya?" Ya maksudnya kita jujur aja gitu, orang nggak kepikiran gitu kan, selama ini kan kita terima-terima aja, namanya itu, Betul gitu. betul.
Terus balikin aja ke anak-anaknya, kalau kebetulan anaknya udah bisa diajak ngobrol kan ya, "Menurut kamu kenapa ya? Bunda juga nggak tahu kenapa, diberi namanya bawang merah sama bawang putih." Ya ajak aja ngobrol sama anaknya. Bisa-bisa malah jadi bikin dongeng sendiri gitu kan. Mungkin si pendongengnya waktu itu mendongengnya di dapur, yang kelihatan ada bawang merah sama bawang putih, sama cabe. Kan kayaknya kalau bersaudara enakan bawang merah sama bawang putih ya, daripada bawang putih sama Sama cabe cabe. gitu. Ya maksudnya Bisa aja ya. bisa aja, kita kan nggak pernah tahu gitu kan, jadikan itu jadi dialog dengan anak gitu. Tapi mengakui kalau kita nggak tahu, dan kita jujur sama anak Mhm, tanpa, emosi ya gitu. Kadang-kadang gini, saya juga termasuk, selama mengajar ya kadang-kadang suka ditanya sama anak ya, mhm. eee, "Bu, kenapa itu seperti itu?" Ini anaknya beneran nanya, karena Karena pengen penasaran, tahu? karena ingin tahu, atau ngetes. Karena anak-anak itu Iya, sebenarnya cerdas, tahu gitu, dia lagi mhm, ngetes, "Yang iya, ini, Ibu ini, bisa nggak ya aku jahilin?" Nah, itu kadang-kadang kayak gitu ah kan. Terutama kalau sama anak sendiri, kan anak tuh udah kenal sama orang tuanya dan, mereka senang dengan mungkin ada beberapa reaksi yang dari orang tua gitu. Jadi, betul. kalau ada ditanya sama anak seperti itu, dijawab dengan tenang, kalaupun memang tidak tahu, bilang nggak tahu tanpa harus emosi gitu. Mhm, Apalagi di saat misalkan malam, mhm. bapak dan ibu udah lelah gitu kan sebenarnya, udah capek mungkin hari itu ada kejadian atau banyak pikiran atau apa, yang namanya emosi kan, ya walaupun kita tahan-tahan, suka keluar lagi, suka Betul, keluar spontan gitu ya. betul, Jadi, betul. tarik napas, pada saat saat seperti itu, bilang aja, "Bunda nggak tahu, ayah nggak tahu, tapi kita bisa cari tahu bareng-bareng ya, Mhm, mungkin besok." Tapi mhm. kalau memang udah janji, mohon ditepati kalau memang mau mencari tahu bersama-sama. Iya, iya. Nah, kalau untuk ini dalam waktu sejam mungkin Mhm, dalam waktu sejam, iya, Kak Odin? bisa semalam suntuk. Itu sebenarnya yang poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh bapak dan ibu adalah, konten dongengnya sendiri, Mhm, sama, cara penyampaiannya, kepada anak-anak. Nah, kalau cara penyampaiannya atau teknik mendongengnya itu sebenarnya sangat banyak kemungkinannya gitu. iya, Eee, Sama halnya seperti bapak dan ibu, pasti punya teman curhat kan ya kalau udah, pusing banget pasti pengennya curhat gitu sama temen kan. betul. Anggaplah, eee, pada saat ini bukan karena aturannya nggak banyak, eee, natural, sama seperti kayak kita lagi Sama seperti kita sedang komunikasi berkomunikasi, menggunakan bahasa ngobrol dengan teman, nggak harus yang, apa ya, harus bisa mengubah suara, nggak usah. Itu, kalau memang bisa dan mampu untuk melatihnya, silakan. Tapi itu bukan jadi syarat utama untuk mendongeng, apalagi oke. kalau di rumah. Tap eee, tapi untuk mengawali mungkin bapak dan ibu bingung, "Aduh gimana ya, kok kayak yang kurang Aku gimana gitu, gitu ya, heeh, kurang heeh, pas gitu, kurang pas. kurang pas gitu dengan anak-anak." Bisa pakai alat bantu. Alat Nah, bantu banyak misalnya? sekali Mhm, kalau untuk mengawali, aduh, satu nggak tahu mau dongengnya tentang apa, mhm. 2 kan kalau saya ngomong, datar, biasa aja, nggak bisa ekspresif. Nah, bisa pakai buku, Nah, dibantu dengan iya, membacakan dongeng dari buku. pasti Nah, di semua rumah buku ada untuk ya kalau anak-anak, buku, dia ya diharapkan sih semua di semua rumah ada. Kalau buku untuk anak, pilihlah picture book atau buku bergambar. iya, Kenapa? Karena buku-buku bergambar ini ilustrasinya bisa dieksplor bersama bareng, orang tua dan anak. mhm, Dan ilustrator-ilustrator, termasuk ilustrator Indonesia, mereka udah bagus-bagus bikinnya.
dan ekspresif. Jadi kita Oke. bisa melihat ekspresi dari tokoh-tokohnya. Kalau yang ini kebetulan judulnya Kancil. Iya. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu cerita Kancil yang terkenal Dan dengan Pak Tani. lagunya si Kancil Anak Nakal, Pak Betul. Tani. Nah, buku ini sebenarnya mengubah stigma Kancil itu anak nakal. Oh, Jadi jadi makanya disebutnya di judulnya ada kisah Kancil sebenarnya. Cerita Sebenarnya. Ah, Kisah oke. sebenarnya, betul. Jadi Kancil Nah, di sebenarnya sini anak baik si ya? Kancil tuh baik, karena Heeh. dia yang mengajari menanam timun untuk satu Oh, desa, gitu. lucu. Betul. Makanya itu jadi mengubah stigma kalau si Kancil itu anak nakal. Nah, Mhm. ini kan sebenarnya mungkin secara ekspresi wajah tidak terlalu terlihat perasaan si Kancil. Ah hah, Tapi pada saat kita lihat satu gambar ini banyak sekali yang diceritakan tanpa membaca teksnya. oke. Dengan lihat ini aja, kita bisa lihat si Kancilnya merasa apa. Mmm, Mungkin karena saya tidak bacakan dari awal, mungkin ada yang bilang dia kayak yang ada yang sedih atau seperti yang kesepian. Makanya mhm. dia menarik-narik baju orang ini. Sebenarnya Kancil ini punya ide. Dia mengajak orang-orang di desa untuk ikut ke tempat tinggalnya. Karena kebetulan orang-orang desa ini sedang mengalami kekeringan dan nggak punya makanan. Oh, Jadi oke. Kancil mengajak mereka ke rumahnya untuk mengambil timun di kebunnya yang hasilnya melimpah. Ah, Waktu iya iya. mengambil juga, mereka diajari cara menanam timun gitu. Oh, Jadi iya, lucu. dari satu ini Gambar itu bisa saja? banyak Mhm. sekali ya, Mhm. dan ceritanya udah ada, nggak harus pusing gitu, nggak harus Nggak harus bingung gitu untuk orang mengarang-ngarang tua. ya? Ya, betul. Pilihan buku untuk picture book, Mhm. untuk anak sangat-sangat banyak, di toko buku sekarang. Mhm. Terutama yang sudah diproduksi dan dikarang oleh, orang Indonesia sendiri. Iya, Jadi, apa ya, ceritanya lebih dekat dengan keseharian budaya kita. kita, keseharian kita, iya iya Betul, iya. Tapi bukan berarti nah nggak boleh juga kan mengkoleksi bukunya Hans Christian Andersen gitu ya, nggak apa-apa juga ya. boleh boleh, boleh banget gitu, cuman Heeh. itu harus disesuaikan karena cerita Hans Christian Andersen itu kan, cukup panjang, Mhm. Cukup panjang dan mungkin ada beberapa hal yang beda ya dengan, apa yang terus, ada di Hans Christian Indonesia. ya, sama ada ending-nya Hans Christian Andersen itu banyak yang tragis. Iya, betul Eee betul. Heeh, betul. Tapi itu adalah satu hal yang harus diantarkan juga ke anak, karena mereka juga harus tahu perasaan sedih, perasaan, kehilangan, perasaan yang mungkin kita sebagai orang dewasa nggak pengen sampai si anak mengalami gitu, tapi Mhm. itu harus dilalui sama dia gitu. Iya iya. Jadi, cerita-cerita Hans Christian Andersen itu sebenarnya, eee, bisa diantarkan sesuai dengan usianya. Mhm. Jangan di usia 3 tahun, terus ceritanya, si gadis korek api. Satu mungkin Bisa nggak ngerti, heeh, nggak satu juga nggak ngerti, 2 bisa jadi trauma gitu iya kan, betul. mereka jadi ketakutan gitu kan. Mhm Itu mhm. harus lihat kondisi sama Oke, anaknya sendiri gitu. baik baik. Gimana kalau di rumah misalnya nggak ada buku atau bukunya semua sudah diceritakan, Mhm. gunakanlah, apa ya, barang-barang yang Barang-barang, ada di rumah, yang ada misalnya? di rumah. Misalnya saya yang paling simpel karena di rumah saya kebetulan banyak ya, ini, gulungan tisu. Oh, iya Dari iya iya. satu gulungan Tisu tisu bekas, iya. ini bisa jadi berbagai macam, hal. Bisa jadi teropong, bisa jadi mikrofon. Mikrofon. Ya, apakah ini bisa jadi tokoh cerita? Bisa, kenapa enggak? Misalkan ini adalah, timun mas, terus pakai botol, ini adalah si buto ijo. Wow, Ini bisa betul. Iya bisa iya iya.
Kejer-kejeran Terus gitu pasti ya? nanti betul, nanti pasti pertanyaan dari bapak dan ibu, Heeh. "Gimana kalau anak-anaknya protes?" "Eh, bunda, ayah, itu kan cuma gulungan tisu sama botol." Heeh, Ep ada kemungkinan seperti itu kan, apalagi anak-anak, yang kita kritis itu ya? kritis. Mhm mhm. Mhm, "Iya, ini," bisa kita jawab dengan, "Iya, ini gulungan tisu, ini botol. Tapi gulungan tisu ini sekarang jadi timun mas, dan ini adalah buto ijo. Apa yang terjadi dengan timun mas, dengan buto ijo ya?" Mmm, Kita ajak mereka, berimajinasi, berimajinasi, mhm, eee, kita ajak dia masuk ke dalam cerita, karena lama-lama, kalau dia masuk ke dalam cerita dan imajinasinya, itu udah bukan dia tidak akan melihat itu adalah gulungan tisu atau botol. Dia akan melihat itu adalah timun mas dan buto ijo. mhm, iya iya. Eee, tapi saya sih selalu, menyarankan juga nggak usah ngomong seperti ini, "Iya, tapi ini, pura-puranya timun mas, pura-puranya Buto buto ijo." ijo, Nggak oke. usah Jadi heeh, hindari nggak kata usah bilang pura-pura, atau ceritanya, ini timun mas di cerita nggak usah. Hari ini dia adalah timun mas, dan ini adalah buto ijo, gitu. oke. Langsung aja lanjut gitu. Ah hah ah Biar hah. biar biar biarkan anak-anak mulai masuk ke dalam ceritanya. Pakai alat-alat dapur juga bisa, sendok sayur Centong, atau iya. centong nasi juga bisa. Saya sempat pernah ngedongeng juga, pakai batu. Oh, itu Ini batu biasa padahal ya, Mbak mencari Odin? Mhm. iya, betul. Saya nemu ini sebenarnya nggak nemu sih, saya mencari di depan rumah, terus dicuci. Jangan lupa dicuci ya, Oke. tetap kebersihan nomor satu. Waktu itu saya dongeng ini jadi 3 ekor kambing. Ini Mhm. kambing besar, ini kambing sedang, dan ini Kambing kambing kecil. kecil, Iya, ya nanti mereka menyeberangi jembatan ketemu ada buaya. sama, ada yang satu versi bilang buaya, Mhm. ada satu versi yang bertemu dengan raksasa yang Mmm, mau memakan ketiga ini, tapi akhirnya ditanduk oleh si, yang kambing besar. besar gitu. Oke. Ini bisa digunakan juga. Terus bisa juga apa ya, misalkan kalau memang punya banyak waktu, iseng dengan anak-anak, si gulungan tisunya Oke, dimodif ditempel ya, sama heeh, kertas minyak ya? ditempel Heeh. bisa kertas minyak, kalau Ya, saya kebetulan nggak punya, saya pakai kresek kresek. yang ada. Oh, iya, Heeh. itu pakai kresek. Terus ada yang bisa tebak nggak ini apa ya ceritanya? Kok saya ngelihatnya agak Sebenarnya harusnya horor ya? Enggak ya? Bukan sesuatu nah, yang bergelantungan di pohon. Enggak ya? Apa tuh, bukan. Kak Odin? Nah, kalau ini sebenarnya kemarin saya habis ngedongeng Bintang Jatuh. Jadi sebenarnya Oh, harusnya mainnya gini sih, cuman iya. karena layar saya kecil, nggak kelihatan juga. Jadi bintang berekor Ini gitu ya, ceritanya kayak komet ya? iya, bintang Mmm, betul, ini bisa jadi seperti itu juga. wow. Eee, kadang-kadang perspektif kita sebagai orang dewasa yang udah punya pengalaman lebih banyak, sama seperti Kakak tadi, Mhm. kok jadi serem gitu, karena kita sudah terlalu banyak dapat, visual Informasi, iya horor betul betul. sebenarnya, heeh. Betul betul. Jangan khawatir, anak-anak belum tentu berpikir sampai ke situ, gitu. Mhm. Tapi mungkin tapi ada kemungkinan itu juga karena, yang namanya media kan kita nggak bisa halangi ya, Betul bisa dapat betul. dari manapun gitu kan. Tapi kita apa ya, menjawabnya nggak usah jadi panik gitu. "Ih, Mhm. kamu tahu dari mana? Kenapa kamu bisa jawabnya seperti itu?" Paling ditanya lagi aja pelan-pelan. Heeh. "Kamu tahu dari mana? Kok tahu sih soal, yang horor-horor seperti itu? Kan kita nggak pernah nonton," gitu kan. Mungkin dia akan cerita gitu dengan santai juga gitu. Kalau orang Iya tuanya panik, anaknya juga jadi, "Kenapa ibu teh panik ya? Kenapa ibu jadi iya. marah-marah?" Nah, jadi Nanti dia ketakutan. juga malah makin penasaran ya, malah nyari tahu gitu ya tentang itu. Iya,
Nah, cari taunya nggak nanya sama orang Orang tua, tua. cari tahu dengan orang lain. Nah, itu kan lebih berbahaya ya gitu, maksudnya Betul kita nggak betul. tahu Heeh, apa yang disampaikan oleh orang lain. iya. Pokoknya Jadi properti jadi properti itu penting ya, Kak Wadin ya, terutama kalau, mungkin juga untuk, apa ya, untuk anak-anak yang lebih kecil apalagi ya, karena kalau kita cuman cerita aja mungkin mereka tidak akan bisa, stay still, artinya tidak akan bisa mendengarkan kita berlama-lama gitu ya. Jadi properti yang menarik itu penting buat anak-anak. Tapi juga sahabat sisi, jangan, langsung berpikir bahwa menarik itu harus mahal, harus bagus, harus kelihatan indah gitu ya. Tapi, justru manfaatkan apa yang ada di sekitar kita, manfaatkan benda-benda yang ada di rumah, tentunya yang tidak berbahaya buat anak-anak juga nih. aman. Mhm. Dan ada satu lagi, kalau Apa tuh, Kak ini Din? saya memanfaatkan, eee, "Ayo ini apa?" Itu Terlihatnya seperti matahari. apa? Ah, betul. Ini saya memanfaatkan, piring kertas yang ada geletak di rumah. Oh, Ini saya oke. buat ini, matahari, eee, Oke, mataharinya dibikin sendiri ya dari terus piring tapi kertas, bisa heeh. dibalik, Oh, bisa akhirnya dibalik? betul, bisa dibalik ini jadi Mhm, matahari, mhm. ini jadi bunga matahari. Ini Oh, bisa jadi, malah kegiatan bareng sama anak juga untuk membuat seperti ini, karena tidak terlalu rumit, bisa memanfaatkan mmm. apa yang ada di rumah. Oh iya, betul Itu, betul. Kak. Pada saat bikinnya juga bareng sama anak, pas lagi memainkan atau, bercerita juga bareng sama anak ya. Jadi pokoknya efisien ya prinsipnya Akan itu. jadi kenangan tidak terlupakan. Betul sekali. Bagi kita mungkin bagi orang dewasa mungkin ngelihatnya, "Aduh ini barang-barang udah tidak terpakai buat apa ya?" Gitu. Tapi buat anak-anak justru itu Ya. membuka pintu untuk ke dunia imajinasi yang sangat luas ya, Kak Odin ya. Mhm mhm. Mhm, Oke. iya. Kak Odin, ini Dengan sesi mhm. memanfaatkan ya, Iya, dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, misalkan kadang-kadang yang sepele bahkan hampir dibuang oleh bapak dan ibu, terus dimanfaatkan, sebenarnya itu juga udah menularkan, satu ya memang imajinasi ke anak-anak, tapi menularkan juga kreativitas gitu kan. mhm. Kreativitas itu kan buat sesuatu, menjadi bermanfaat lagi, itu juga udah salah satu bentuk kreativitas. Oke oke, baik. Ya, sahabat sisi, ternyata memang banyak sekali nih properti yang bisa kita gunakan di sekitar kita. Jadi nggak perlu deh berpikir yang rumit-rumit atau yang ribet-ribet dulu, cukup gunakan saja properti yang ada di rumah di sekitar kita. Asalkan tidak berbahaya ya buat anak-anak nih, sahabat sisi. Oke, Kak Odin, kan banyak nih orang tua yang memilih, waktu untuk mendongeng itu adalah sebelum tidur. Sebenarnya memang ada kelebihannya nggak sih waktu sebelum tidur ini? Atau sebenarnya bisa aja di waktu-waktu lain juga? Sebenarnya kalau untuk di waktu-waktu yang lain juga bisa dilakukan si Mhm, kegiatan dongeng ini, tapi secara waktu mungkin, bapak dan ibu yang di rumah yang tahu gitu kan. Kenapa dari tadi, saya lebih memilih dongeng sebelum tidur, saya pikir kalau bapak dan ibu memang adalah, pekerja yang seharian bekerja, mhm, pasti waktu luangnya adalah di waktu malam gitu, betul. mengantarkan anak-anak tidur. Keuntungannya dari dongeng sebelum tidur adalah, suara atau gaya atau ekspresi yang dibawakan saat mendongeng sebelum tidur, sebenarnya tidak menuntut harus banyak ekspresi atau banyak, perubahan suara atau apa, malah dianjurkan yang menenangkan. Mmm, Karena jadinya kegiatan ini seperti cooling down anak-anak setelah seharian, iya, mereka menuju, terlelap. istirahat, mhm. Betul. Mungkin ada yang tahu juga, pernah mendengar penelitian sugesti,
ya menanamkan sugesti Positif, sebelum itu tidur atau di saat betul, tidur, betul, karena gelombang ya. otaknya iya, Heeh. karena gelombang otaknya sesuai pada saat itu, sedang rileks. Nah, mungkin dengan mendongengkan sebelum tidur itu, pesan apapun yang kita antarkan atau niat apapun yang kita antarkan dalam dongeng itu kan terbawa tidur oleh anak-anak, mungkin akan jadi tersugesti ke anak-anak. Nah, itu, Mhm, keuntungannya. Tapi apakah bisa dilakukan di waktu yang lain? Bisa. Mungkin sebelum tidur siang atau saat sore hari waktu anak-anak udah selesai mandi, udah mhm, segar, atau waktu sebelum makan siang gitu, supaya mereka juga ada waktunya untuk duduk tenang dulu untuk melakukan yang berikutnya. Bisa dilakukan kapan saja, cuman ini kembali kepada ketersediaan waktu, di setiap rumah, mhm. apakah lebih leluasa di pagi, siang, atau malam. Eee eee, Terus memang mengenali karakter si anak gitu. Oke, Ada yang anak-anak di pagi hari itu sangat aktif karena memang kebutuhan fisiknya yang harus terpenuhi gitu. iya Jangan harus dipaksa bergerak. juga pada saat heeh, pada saat si anak pengennya main atau loncat-loncat atau apa, bapak ibu meminta dia untuk duduk dan mendengarkan gitu. Walaupun mungkin dongengnya adalah dongeng interaktif, tapi kan meminta anak itu untuk duduk gitu, mungkin tidak tepat. Mhm. Dan yang bisa mengenali, karakter anak atau ritmenya anak sehari-hari di rumah adalah bapak dan ibu yang ada di rumah. Oke, oke. Saya hanya bisa memberikan tips aja gitu, sisanya tetap, oleh bapak dan ibu sendiri. Iya, iya. Terima kasih Kak Odin, ini tipsnya pasti, sangat berguna nih buat, sahabat Sisi yang sedang mendengarkan. Kita udah bicara banyak nih selama, beberapa menit atau hampir 1 jam terakhir ini tentang teknik mendongeng, memilih cerita buat anak-anak, dan juga waktu mendongeng yang pas buat anak-anak kita tuh kapan. Tapi itu kan baru teori ya, baru cerita dari Kak Odin. Kita pengen tahu prakteknya seperti apa. Nah, Oke, nanti siap. di bagian nanti di video ini bagian keduanya nih sahabat Sisi, kita akan langsung menyaksikan, atau mendengarkan dongeng yang akan dibacakan oleh Kak Odin. Judulnya apa, Kak? Judulnya ini Gong bukan Tong. Nah, Oh dari iya? judulnya aja udah bikin penasaran nih. Ini gong bukan Iya, tong. Nah, jadi betul. sahabat Sisi Anda bisa tonton video ini bareng sama si kecil Anda, bareng anak-anak Anda. Cocoknya buat yang usia berapa, Kak Odin? Kalau ini di usia 3 sampai 8, 3 sampai 8 tahun bisa 3 sampai menikmati. 8 tahun. Oke, siap. Kak Odin sudah siap? Mempersiapkan diri dulu ya untuk membacakan dongengnya. Sementara saya tutup dulu sahabat Sisi untuk sesi, pertama kita ini tentang, manfaat dongeng untuk anak-anak dan juga teknik mendongeng yang sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua pemula. Terima kasih sudah mendengarkan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kak Odin makasih ya. Sama-sama, Kak. Sampai ketemu lagi, sukses terus Iya, dengan sampai Bengkimot-nya juga, ketemu. salam buat teman-teman di Bengkimot. Amin. Saya juga menunggu Bapak dan Ibu untuk mendongeng buat anak-anaknya di rumah masing-masing ya. Kita Siap, berbagi bahagia merayakan dongeng bersama merayakan anak-anak. dongeng bersama anak. Ya, terima kasih sahabat, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Dan juga kunjungi www.childrencafe.com untuk artikel dan informasi seputar perkembangan anak. Sampai ketemu di part kedua dan juga di video-video yang lain. Dadah!